Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pembahasan kita masih membahas tentang perang Uhud. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pahlawanan para sahabat radhiyallahu anhum di peristiwa perang Uhud, perang yang Allah Subhanahu wa taala memisahkan di dalam peperangan ini antara mukminin dan orang-orang munafikin, sebagaimana kita telah membacanya pada kisah sebelumnya, bagaimana orang-orang munafik mereka meninggalkan medan perang sebelum peperangan, karena disitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di saat terjadinya ujian-ujian berat terhadap Islam, terhadap kaum muslimin, disitulah teruji kualitas iman seseorang. Namun di dalam keadaan santai, keadaan biasa, semua orang mengaku dirinya mukmin dan semua orang biasa dengan pengakuan keimanannya. Namun iman itu akan terbukti dengan benar ketika seseorang itu teruji di medan-medan seperti medan jihad, medan ketika dia harus memilih antara syahwat dan nafsu dengan iman, medan antara dia memilih untuk antara maksiat atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ujian-ujian itulah terlihat kualitas iman seseorang. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Perang ini, di dalam medan perang ini, medan perang Uhud, kita melihat bagaimana pahlawanan para sahabat radhiyallahu anhum, yang diantaranya telah disampaikan pada kajian sebelumnya tentang Abu Dujanah radhiyallahu anhu, sebagaimana Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dan beliau mensahihkannya, serta Ibnu Hibban dalam sirahnya dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa beliau mengatakan, wajadtu fi nafsi hina sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa famana'anihi wa atahu Abu Dujan. Ya, kata Zubair bin Al-Awwam, saya merasa tidak enak dengan ketika aku meminta pedang Rasulullah SAW untukku, namun beliau tidak memberikannya kepada aku, malah memberikannya kepada Abu Dujanah. Sedangkan aku berkata dalam diriku sendiri, ana ibnu Sofiyah ta'ammatihi wa min Quraisy. Aku ini anak Sofiyah, bibi Nabi SAW. Artinya Zubair ini, fatal iman, adalah sepupu Rasulullah SAW. Dan aku dari Quraisy. Dan aku sendiri, kata Zubair radhiyallahu an, aku telah meminta pedang itu sebelum Abu Dujanah. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pedang itu kepada Abu Dujanah dan membiarkan aku, tidak memberikannya kepada aku. Maka aku akan lihat apa yang diperbuat oleh Abu Dujanah radhiyallahu an dengan pedang yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Dan dia memakai ikat kepala merahnya, ya, dia mengikatnya di kepalanya, dan dia berkata kepada sahabat Ansar, kemudian para sahabat Ansar berkata, Afwan Ustaz, di pinggiran mic-nya termute Ustaz. Ya, di tepian gunung, di sisi kebun kurma. Alla aquma dahra fil kayyuli adrib bi sayfillahi war rasuli. Dan agar aku tidak hidup lama, kata beliau, agar aku tidak hidup lama di dalam barisan perang, agar aku menebas dengan pedang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ikhwatal iman, Abu Dujanah ini tidaklah menemui siapapun di medan perang melawan orang-orang musyrikin kecuali beliau memeranginya, membunuhnya. Dan ada salah seorang di antara orang musyrikin
yang setiap dia menemui ada seorang muslim yang hampir mati, dia menindih orang muslim tersebut dan menusuknya. Terus demikian. Dan aku pun, kata Zubair bin Al-Awwam, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Abu Dujana dengan orang kafir, orang musyrik tersebut. Maka keduanya pun bertemu. Mereka saling tebas pedang. Si musyrik itu menebaskan pedangnya kepada Abu Dujana dan Abu Dujana menepisnya dengan perisainya yang terbuat dari kulit, sehingga pedang itu melekat di perisai kulit tersebut, ya, dari kulit kambing atau kulit sapi. Dan kemudian Abu Dujana membunuh orang itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terus Abu Dujana menerobos ke barisan sofnya, ke barisan perangnya orang-orang musyrikin Quraisy, sampai dia naik ke atas bukit, ya, ke atas gunung Uhud, yang dimana para wanita-wanita Quraisy ada di sana. Dan di saat itu Abu Dujana sudah hampir menebaskan kepalanya kepada Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan. Namun ketika dia mencengkramnya dan ingin menebas kepala Hindun, dan kemudian dilepaskan Hindun itu tadi. Dilepaskan Hindun oleh Abu Dujana. Maka Abu Zubair pun bertanya, ketika perang selesai dia bertanya, "Wahai Abu Dujana, aku melihat semua sikapmu di medan perang, kecuali satu hal. Ketika ada seorang wanita yang sudah kamu cengkram dia dan kamu akan tebas kepalanya, namun kamu tidak jadi menebasnya." Abu Dujana radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku melihat seseorang yang memotivasi orang lain untuk berperang melawan kita, melawan kaum muslimin, maka aku pun mengincarnya. Aku pun mengincarnya. Namun ketika aku sudah membawa pedangku sampai menghampirinya, dia lari sambil menangis. Dan ketika aku pegang, ternyata dia seorang wanita. Dan aku memuliakan pedang Rasulullah SAW. Jangan sampai pedang ini aku pakai untuk membunuh seorang wanita." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat radhiyallahu anhum, di dalam medan perang yang sedahsyat ini sekalipun, mereka tidak kehilangan akhlak dan adabnya. Mereka masih memiliki keluhuran akhlak dan budi pekerti mereka, walaupun terhadap musuh-musuh kafir mereka yang memobilisasi teman-temannya untuk membunuhi kaum muslimin. Di antara mereka yang mati di perang Uhud adalah ayah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram, ayah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, ketika peristiwa perang Uhud, dibawa jenazah ayahku sudah dibungkus dengan kain. Ya, dibungkus dengan kain kafan, bukan kain kafan, karena para syuhada tidak dibungkus dengan kain kafan, dengan kain. Dan ayahku dimutilasi oleh orang-orang musyrikin. Dimutilasi oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Dipotong telinganya, dipotong hidungnya. Ya. Mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, memutilasi kaum muslimin di dalam peperangan ini. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh umat Islam di dalam medan perang. Orang-orang kafir, mereka tidak punya akhlak dan adab. Mereka tidak punya budi pekerti, tidak punya hati ketika mereka berperang. Namun kaum muslimin ketika jihad sekalipun, mereka membawa hatinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan sudah dimutilasi, maka dibungkuslah. Aku ingin menyingkap, aku ingin melihat wajah ayah. Namun kaumku melarangku. Beberapa kali aku berupaya ingin melihatnya, namun dilarang oleh kaum. Maka kemudian Rasulullah SAW menyingkap kain yang menutup wajah ayahku. Maka dibuka dan terlihat wajah yang sudah hancur, ya, karena dimutilasi. Bukan cuma wajahnya, tangan dan kakinya pun dimutilasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka terdengar suara teriakan, tangisan. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Man hadhihi?" Siapa yang berteriak dan menangis ini? Mereka ada yang mengatakan bintu Amr, atau ada yang mengatakan ukhtu Amr, jadi saudaranya Abdullah. Ya, saudaranya Abdullah yang meninggal, yang meratap dan menangis. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Walima tabki? Fama zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a." Kenapa engkau menangis? Kenapa dia menangis?
Sedangkan para malaikat senantiasa menaungi jenazahnya sampai nanti dia diangkat. Karena banyaknya malaikat yang mengerumuni jenazah. Dari ayah Jabir ini tadi, jenazah Abdullah bin Amr, sehingga para malaikat itu menutupinya sampai membawa jenazah itu sampai ke atas. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Hibban dalam sahihnya, At-Tirmidzi dalam jami'nya, Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sekali waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jabir ini sedang bersedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Jabir, ma li araka muntasira?" Wahai Jabir, kenapa kamu bersedih? Kemudian Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia dan beliau meninggalkan banyak anak dan menanggung hutang." Karena ayahnya Jabir ini punya banyak anak, rata-rata wanita. Itu yang memotivasi Jabir akhirnya ketika beliau menikah, beliau memilih menikah dengan seorang janda, bukan menikah dengan seorang perawan. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Jabir, kenapa engkau memilih janda ketimbang perawan? Jabir mengatakan, saya memiliki banyak saudara perempuan, ya Rasulullah. Dengan saya menikah seorang janda, maka saya mencarikan teman dan juga sekaligus ibu bagi saudara-saudara perempuanku. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan kepada Jabir, ala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abak. Maukah kamu saya beritahu kabar gembira bagaimana Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan ayahmu? Maka kata Jabir, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma kallamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijabin. Wa inna Allah ahya abaka fakallamahu kifahan. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan seseorang pun kecuali Allah berbicara, berfirman melalui di balik hijab. Dan sesungguhnya Allah menghidupkan ayahmu. Dan Allah bertatap langsung dengan ayahmu, wahai Jabir. Dan Allah berfirman, ya abdi, tamanna, u'tik. Allah berfirman kepada ayahmu, wahai hamba, berangan-anganlah kamu. Apa yang kamu minta, aku akan beri. Maka ayahmu berkata, tuhyini fa'uqtalu qatlatan thaniyah. Ya Allah, izinkanlah aku agar engkau menghidupkanku kembali. Biarkan aku hidup kembali. Dan biarkan aku mati lagi di jalanmu, ya Allah. Mati untuk kedua kalinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni qadaitu annahum la yarji'un. Telah putuskan bahwa tidak ada manusia yang meninggal dunia untuk kembali lagi. Dan kemudian aku akan menjawab hal ini aku akan menyampaikan kepada keluargamu yang meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Namun mereka adalah hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Amr bin Haram, ayah Jabir ini, satu hari sebelum peperangan perang Uhud, beliau berpesan kepada anaknya. Beliau memanggil anaknya, Jabir ini, dan berwasiat kepada Jabir untuk membayar hutangnya dan menjaga adik-adiknya yang perempuan. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir menceritakan, lamma hadara Uhudun da'ani abi minal lail. Ketika terjadi peristiwa perang Uhud, ayahku memanggilku di waktu malam. Faqal, ayahku berkata, ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, aku bermimpi, aku merasa bahwa aku akan termasuk orang yang pertama kali mati dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghaira nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang lebih berharga bagiku, wahai anakku, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dirimu, wahai Jabir. Wa inna alayya dainan
dan aku punya hutang. Faqdi, bayarlah hutangku. Wastausi bi akhwatika khairan, dan jagalah adik-adikmu yang perempuan dengan baik. Fa asbahna fakana awwala qatilin. Kata Jabir bin Abdullah, besoknya ketika terjadi peristiwa perang Uhud, ayahkulah yang pertama kali mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini sahih dalam Sahih Bukhari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau menyampaikan beberapa manfaat dari hadis ini. Al-irsyadu ila birril auladi bil aba'i khususan ba'dal wafah. Hadis ini mengajarkan kepada kita, harusnya setiap anak hendaklah tetap berbakti kepada kedua orang tua mereka, bahkan setelah wafatnya kedua orang tuanya. Buktinya, Jabir tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ayahnya. Wasiat ayahnya untuk membayar hutang ayahnya dia jaga, dia lakukan. Kemudian bagaimana sang ayah mewasiatkan kepada anaknya untuk tetap berbakti kepada dirinya. Dengan apa? Dengan menyebutkan kedudukan sang anak di hati sang ayah. Bagaimana sang ayah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih berharga bagi diriku setelah Rasulullah SAW melebihi dirimu, wahai Jabir. Jadi sang ayah menyampaikan rasa cintanya kepada anaknya, yang terkadang banyak ayah yang tidak menyampaikan hal ini kepada anak-anak mereka, terutama anak laki-laki. Sedangkan hal ini memberikan kesan yang luar biasa. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat radhiyallahu anhum, manusia-manusia yang pada awalnya memiliki hati-hati yang keras, yang kaku, yang mereka ini bahkan tidak pernah mencium anak mereka, namun kemudian mereka memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada anak-anaknya dan menyampaikan cinta itu kepada mereka. Juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara faedah dari hadis ini, manfaat dari hadis ini adalah menjelaskan betapa kuatnya imannya Abdullah, ya, ayah Jabir. Betapa kuatnya imannya beliau, sehingga beliau ketika menyebutkan, wahai anakku, tidak ada yang lebih berharga bagi diriku setelah Rasulullah SAW melebihi dirimu. Dia mengedepankan cintanya kepada Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada anaknya. Pembicaraan berdua yang seperti ini bukanlah pembicaraan hanya sekedar ucapan lisan yang kemudian diklaimkan saja, tapi bagaimana wasiat seorang ayah menjelang kematiannya, yang dia mengatakan kepada anaknya, wahai anak, engkau sangat berharga bagi diriku. Namun setelah Rasulullah SAW, Rasulullah terlebih dahulu, baru dirimu, wahai anak. Ini menunjukkan kuatnya imannya, kuatnya cintanya kepada Rasulullah SAW. Dia sampaikan anaknya adalah manusia yang paling berharga bagi dirinya setelah Rasulullah SAW. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sampai beliau menegaskan di dalam salah satu sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dicintainya, melebihi cintanya kepada ayahnya, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada seluruh umat manusia. Juga ikhwatal iman, di sini menunjukkan karamah yang Allah berikan kepada Abdullah bin Haram, ayah Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin Haram. Bagaimana beliau memiliki prasangka, praduga bahwa beliau akan meninggal dunia. Dan itu terjadi sebagaimana yang beliau pradugakan. Ini di antara karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian aulia, sebagian wali-walinya, sebagian kekasih-kekasihnya, yang mereka ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejujuran lisannya, kejujuran hatinya, kejujuran imannya, maka Allah berikan kepadanya benarnya firasatnya. Juga ikhwatal iman, di dalam hadis ini menunjukkan besarnya kemuliaan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau membayar hutang-hutang ayahnya yang merupakan wasiat dari ayahnya tersebut. Dan kemudian bagaimana beliau radhiyallahu anhu di dalam memilih
calon istri sekalipun, beliau memperhatikan wasiat ayahnya untuk memperhatikan saudara-saudara perempuan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara lawan perang Uhud yang mereka terbunuh di dalam perang yang dahsyat ini adalah Hanzalah radhiyallahu anhu. Hanzalah ghasilul malaikah. Ayah dari Hanzalah adalah Abu Amir, si fasik yang kita telah bahas kisahnya tentang permusuhannya terhadap Islam. Hanzalah, dia hampir membunuh Abu Sufyan bin Harb, panglima perangnya orang-orang musyrikin pada saat itu. Namun Syaddad ibn al-Aswad yang mendahului Hanzalah untuk membunuhnya sebelum Hanzalah sampai kepada Abu Sufyan. Sebagaimana Ibnu Hibban meriwayatkan dan Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibn Zubair, beliau menyampaikan kana nasu in hazamu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu banyak orang yang terbunuh yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sebagian mereka lari kocar-kacir mengarah ke arah kota Madinah, ya, balik ke arah sebuah bukit yang mengarah ke kota Madinah. Dan kemudian mereka pun balik untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu Hanzalah ibnu Abi Amir bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb dan dia menghampiri Abu Sufyan. Hanzalah menghampiri Abu Sufyan untuk membunuh Abu Sufyan. Namun dia didahului oleh Syaddad ibn al-Aswad yang Syaddad dengan pedangnya pun akhirnya membunuh Hanzalah radhiyallahu anhu yang hampir membunuh Abu Sufyan. Ikhwatan iman. Ketika jasadnya dibawa, dihantarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Hanzalah jasadnya basah kuyup, seperti orang habis diguyur air dengan penuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu, beliau bersabda, Inna sahibakum Hanzalah tughassiluhul malaika. Hanzalah ini dimandikan oleh malaikat. Fasalu sahibatah. Tanyakan kepada istrinya, kenapa sampai dimandikan oleh malaikat? Maka istrinya pun mengatakan bahwa Hanzalah ketika mendengar panggilan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia bergegas keluar untuk berangkat jihad dan dia dalam keadaan junub, belum mandi besar. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadzaka qad ghassalatul malaikah." Itulah kenapa dia dimandikan oleh malaikat. Hanzalah ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Istrinya bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Mertuanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya orang munafik. Ayahnya Abu Amir al-Fasiq, pembenci Islam. Subhanallah, anaknya dan menantu ini, menantu si tokohnya munafik, seseorang yang dimandikan oleh malaikat. Emas, ikhwatal iman, mutiara, walaupun di dalam kubangan tetaplah mutiara. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara pahlawan dari perang Uhud ini adalah seorang sahabat tua, kakinya pinjang, yang bernama Amr ibnul Jamuh radhiyallahu anhu. Beliau kakinya pincang. Beliau memiliki 4 orang anak laki-laki pemuda yang semuanya berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 4 anaknya Amr bin Jamuh ini semuanya berperang di semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu peristiwa perang Uhud, anaknya ini melihat ayahnya sudah tua, pincang, jalannya pakai tongkat. Anaknya mengatakan, Innallaha azza wa jalla qad a'dzaraka. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adinalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepadamu untuk tidak berangkat jihad. Namun sang ayah Amr bin Jamuh memaksa dirinya untuk berangkat jihad. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Amr bin Jamuh mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in qataltu fi sabilillah hatta uqtal amshi bi rijlayya hadhihi sahihatan fil jannah?" Ya Rasulullah, saya mau bertanya,
andai kata aku berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan aku mati terbunuh, apakah nanti kedua kaki pincangku ini akan balik sehat dan aku berjalan dengan kedua kakiku yang sehat di surga ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Na'am, iya, kamu akan masuk surga dengan kedua kakimu yang sehat." Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ka'anni anzuru ilaika tamshi bi rijlika hadhihi sahihatan fil jannah." Seakan aku melihat kamu berjalan dengan kedua kakimu yang sehat ini di surga. Ikhwatal iman. Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang jayyid meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Amr bin Jamuh ketika perang Uhud ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peristiwa perang ini dia berkata, "Ya Rasulullah, man qutila al-yawma dakhala al-jannah?" Ya Rasulullah, apakah orang yang mati pada perang hari ini dia akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, iya. Masuk surga." Wa walladhi nafsi biyadihi la arji'u ila ahli hatta adkhulal jannah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kata Amr bin Jamuh, aku tidak akan pulang ke keluargaku. Aku tidak akan pulang kepada keluargaku. Yang aku jangan Termute Ustaz. Nah, Udah sekarang udah. Ya udah. Ikhwatan iman. Umar mendengar perkataan dari Amr ini. Umar mengatakan, "Ya Amr, jangan kamu mendahului dengan sumpahmu mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya." Apa jawaban Nabi terhadap Umar? "Mahlan ya Umar, fa inna minhum man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Minhum Amr ibn al-Jamuh yahudu fil jannati bi'arajatihi." Biarkan wahai Umar, karena di antara manusia ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang walaupun dia bersumpah kepada Allah, Allah akan taati sumpahnya. Allah dengarkan sumpahnya. Di antaranya adalah Amr ibn al-Jamuh, yang dia nanti akan seliweran di surga dengan membawa tongkatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu adalah sayyidu Bani Salimah, pemimpin dari Bani Salimah. Sebagaimana dalam Al-Adabul Mufrad dalam Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim, Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bani Salimah, "Man sayyidukum ya Bani Salimah?" Pemimpin kalian siapa wahai Bani Salimah? Maka mereka mengatakan, "Jad ibnu Qais." Pemimpin kami adalah Jad bin Qais. Ala anna nubakhiluhu. Namun sayangnya Rasulullah, dia orangnya agak bakhil. Dia agak kikir, Jad bin Qais ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ayyudain adwa minal bukhl bal sayyidukum Amr ibn al-Jamuh." Penyakit apa yang lebih buruk daripada kikir, kebakhilan? Pemimpin kalian adalah Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Amr ibn al-Jamuh di antara sahabat yang terakhir masuk Islam. Anak-anaknya yang lebih dulu masuk Islam. Baru ayahnya yang belakangan masuk Islam. Namun ketika dia masuk Islam, apa yang diucapkan dengan lisannya, syahadat yang dia ucapkan sama dengan apa yang ada di hatinya. Sampai dia menjadi salah seorang dari waliullah yang sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna minan nasi man law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Sesungguhnya di antara manusia ada yang jika dia bersumpah kepada Allah, Allah akan dengarkan sumpahnya. Di antaranya Amr ibn al-Jamuh, yang dia akan masuk surga dan tongkatnya di bawah. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Amr ibn al-Jamuh radhiyallahu anhu ketika mati syahid dia dimakamkan di dalam satu lubang bersama Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu.
Dan ikhwatal iman, pada waktu peristiwa di zaman Muawiyah, di zaman khilafah Muawiyah, antum tahu dari zaman Abu Bakar sampai selesainya zaman Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, kurang lebih 30 tahun. 30 tahun masa khilafah Khulafaur Rasyidin. Dan antum tahu perang Uhud ini terjadi di tahun ketiga dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di masa Muawiyah ibn Abi Sufyan terjadi banjir yang sampai meluapkan menggenangi daerah Uhud. Menggenangi daerah Uhud sehingga meluapkan isi jenazah para syuhada. Jenazah para syuhada keluar dari kuburnya. Pada waktu di masa Muawiyah ibn Abi Sufyan, lewat 30 tahun lebih setelah wafatnya mereka. Dan para sahabat yang melihat itu, mereka pun memindahkannya ke tempat pemakaman. Mereka setelah surutnya ini, mereka memindahkannya ke tempat lubang yang baru. Ya, setelah menguruknya lebih tinggi dan mereka memakamkannya di tempat yang baru. Apa kata para sahabat yang memakamkan ulang para syuhada Uhud ini? Kami melihat mereka seperti baru wafat kemarin. Tidak berubah dari jasad-jasad. Bahkan termasuk Amr bin Jamuh dengan tongkatnya. Sudah bersama beliau ketika dimakam. Setelah lewat 30 tahun wafatnya mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah di antara kisah menakjubkan dari kepahlawanan para sahabat radhiyallahu anhum pada waktu peristiwa ini. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, yaitu seorang sahabat yang bernama Amr bin Thabit radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan panggilan Al-Utsairim Al-Ansari. Dia dari Bani Al-Ashhal, Al-Utsairim. Semasa dia hidup, sejak hijrahnya Nabi ke kota Madinah, sejak dakwahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, Al-Utsairim ini anti-Islam. Anti-Islam. Sejak masuknya Nabi SAW ke kota Madinah, dia anti-Islam. Kaumnya masuk Islam, dia tidak mau masuk Islam. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dia termasuk ahlul jannah. Ketika peristiwa perang Uhud, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz tidak bisa dirubah oleh siapapun yang ada di muka bumi. Dia masuk Islam. Dia membawa pedang. Dia menjemput Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berperang sampai dia mengalami luka-luka yang luar biasa. Yang tidak ada seorang pun mengenali Al-Utsairim ini. Tidak mengenali kalau dia ikut berperang bersama pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang lain. Ketika peperangan sudah mulai reda, Banu Abdul Ashhal mencari teman-teman mereka, kerabat mereka dari para syuhada. Mereka mendapati di antara para yang mati syahid, mereka dapati Al-Utsairim ini sedang ngos-ngosan, sedang sakaratul maut. Kemudian para sahabat mengatakan, wallahi nahadzal Utsairim. Ini Utsairim. Apa ada di sini? Apa yang terjadi? Kenapa dia ikut perang dan ngos-ngosan mati ketika sakaratul maut dalam kondisi seperti ini? Padahal dia tidak mau masuk Islam ketika dia hidup. Maka ditanya Utsairim, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu mau berperang? Ahadabun ala qaumik. Apakah karena kamu sayang terhadap kaummu yang ikut berperang dan kamu tidak tega dengan mereka untuk membelanya? Am raghbatun fil Islam? Apakah atau kamu ikut berperang karena kamu ingin memeluk agama Islam? Al-Utsairim mengatakan, bal raghbatan fil Islam. Saya mencintai Islam. Amantu billahi wa rasulih wa aslamtu. Tsumma qataltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku masuk Islam. Aku berperang bersama Rasulullah SAW sampai aku mengalami apa yang aku alami saat ini. Dan setelah dia mengucapkan itu, dia mati syahid. Meninggal dunia. Disampaikan hal ini kepada Nabi. Nabi SAW tidak tahu tentang kisahnya Al-Utsairim.
Karena awalnya dia tidak mau Islam, tidak mau memeluk Islam. Ketika detik-detik terakhir dengan ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, Islam menyapa hatinya. Dia keluar, dia berjihad, dia mati syahid. Kisahnya disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada Al-Usairim yang anti terhadap agamamu, namun hari ini dia memeluk Islam. Hari ini dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu min ahlil jannah. Dia ahlul jannah. Dia penghuni surga. Dan Abu Hurairah mengomentari, walam yusalli lillahi salatan qat. Padahal dia tidak pernah sholat sekalipun. Belum pernah sholat sekalipun. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Mendengar kisah yang seperti ini mungkin membuat sebagian besar kita malu terhadap iman kita. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hayat kita. Apakah kita akhir hayatnya sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, atau wal'iyadzu billah, atau yang sebaliknya. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada sahabat beliau, kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Usairim ini dimasukkan iman itu di dalam hatinya. Di detik terakhir sebelum mati. Di saat terakhir sebelum mati. Sehingga dia keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah sholat sekalipun seumur hidupnya. Bahkan kaumnya, temannya, sahabatnya, kerabatnya, kenalnya si Usairim ini adalah sebagai orang yang anti-Islam. Tapi mereka mendapati Usairim sedang sakaratul maut dan menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita catatan terbaik untuk kita di Lauhul Mahfuz. Semoga catatan untuk kita semuanya adalah catatan yang baik. Dicatat untuk kita bahwa kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga dicatat untuk kita semuanya bahwa kita dimasukkan ke dalam rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu apa yang Allah catat untuk kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara para sahabat, pahlawanan para sahabat di hari itu adalah Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jahsh al-Mujadda, yang dia mati dalam keadaan termutilasi tubuhnya. Ibn al-Athir meriwayat terkait Abdullah bin Jahsh ini radhiyallahu anhu, yang dia dimutilasi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebelum peristiwa perang Uhud, 1-2 hari sebelum peristiwa perang Uhud, sebagaimana dalam Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Ishaq ibnu Sa'ad ibnu Abi Waqqas, anaknya Sa'ad ibnu Abi Waqqas, menceritakan dari ayahnya bahwa ayahnya dan Abdullah bin Jahsh, ya Sa'ad ibnu Abi Waqqas, bertemu dengan Abdullah bin Jahsh pada waktu peristiwa hari Uhud ini. Kemudian Sa'ad ibnu Abi Waqqas berkata, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah permintaan terbaik kita di hari ini. Maka Sa'ad pun berdoa. Doanya Sa'ad, ya Rabbi, idza laqina al-qauma ghadan falaqini rajulan syadidan ba'suhu syadidan haraduhu fauqatiluhu fika wa yuqatilani thumma rzuqni alaihi dhufar hatta aqtulah wa akhudha salbah. Wahai Tuhanku, jika besok kami bertemu dengan musuh kami, temukanlah aku dengan seseorang dari orang-orang musyrikin ini, orang yang paling kuat, yang paling bengis dan emosinya terhadap kami, dan aku berperang di jalan-Mu ya Allah. Dia melawanku, dan anugerahkanlah kepadaku kemenangan melawannya sampai aku membunuhnya, sampai aku membuatnya mati.
Abdullah bin Jahaz pun berdoa. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, Abdullah bin Jahaz berdoa. Allahumma rzuqni ghadan rajulan syadidan haraduhu syadidan ba'suhu uqatiluhu fika wa yuqatilani thumma ya'khudhuni fayajda'a anfi wa udhuni fa idza laqituka ghadan qult ya Abdullah fima judi'a anfuka wa udhunu fa aqulu fika wa fi rasulika fa yaqulu sadaqat. Maka Abdullah bin Jahaz berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku besok bertemu dengan seorang musuh yang sangat kuat, yang sangat bengis bencinya terhadap Islam. Aku melawannya karenamu. Aku melawannya karena engkau, ya Allah. Kemudian dia memerangiku dan membunuh. Kemudian dia memotong hidungku dan memotong telingaku, ya Allah. Sehingga besok nanti, ketika besok aku berjumpa denganmu dalam keadaan telinga dan hidung yang terpotong. Engkau bertanya kepada aku, wahai Abdullah, kenapa hidungmu dan telingamu terpotong? Maka aku akan menjawab, karena engkau dan Rasulmu, ya Allah. Dan engkau menjawab, kamu benar. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar doanya Abdullah bin Jahaz. Beliau mengatakan, ya Baniya. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan kepada anaknya ini, yaitu Ishaq bin Sa'ad. Wahai anakku, doanya Abdullah bin Jahaz lebih baik daripada doaku. Dan aku telah melihat bagaimana kondisinya di akhir hari. Di akhir ketika selesai peperangan, aku melihat bagaimana telinga dan hidungnya diikatkan dengan benang jasadnya. Radhiyallahu anhu ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kepahlawanan yang tidak pernah ada yang seperti para sahabat radhiyallahu anhum di medan perang. Yang mereka ini menghadang kekafiran sebesar apapun dengan segala kekuatan yang mereka miliki, walaupun mereka jauh lebih lemah daripada musuhnya. Yang membuat kekafiran dan kekufuran itu bergetar, gemetaran kakinya di muka bumi. Mereka lari tunggang langgang menghadapi manusia-manusia pemberani yang seperti ini. Dan jika kita dan antum bertanya, apa rahasianya? Apa rahasianya sehingga menjadi orang-orang pemberani yang sehebat ini? Yang mereka ini mencari mati. Mereka berdoa sampai bersumpah seperti Amr bin Jamuh mengatakan, aku bersumpah kepadamu ya Allah, aku tidak akan pulang ke rumahku. Aku mau pulang ke surga ya Allah. Apa rahasianya? Rahasia di balik itu semuanya yang memberikan penerangan jalan untuk mereka, yang membangkitkan keberanian yang seperti ini adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mendidik generasi unggulan yang tidak akan lagi muncul manusia-manusia seperti mereka. Dengan hati besarnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang menanamkan ke dalam hati para sahabat bahwa kalian semua ini milik Allah. Mata, telinga, hidung, fisik, tangan, kaki milik Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Dahulukan apa yang ada di sisi Allah, bukan dunia. Apa yang ada di sisi Allah. Korbankan apapun. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Itu ada di dalam hati mereka. Hati para sahabat. Sewaktu-waktu, kapanpun itu. Ketika mereka diminta untuk mengorbankan jiwanya. Mengorbankan seluruh hartanya. Untuk menebus surga. Mereka lakukan itu semua. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara para sahabat yang terbunuh di perang Uhud adalah Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Ansar yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia di antara orang-orang terkaya di kota Madinah. Dan antum telah mendengar kisahnya, sudah sering kali antum mendengar kisahnya. Bagaimana beliau mau membagi separuh hartanya untuk saudaranya ini yang baru dia dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdurrahman bin Auf.
Yang bahkan beliau mau menceraikan istrinya yang mau dipilih oleh Abdurrahman bin Auf. Namun itu semuanya ditolak oleh Abdurrahman bin Auf. Dan beliau termasuk yang mati syahid pada waktu peristiwa perang Uhud. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya dan beliau mensahihkannya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin bi talabi Sa'ad ibn Rabi. Kata Zaid bin Thabit, aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari Sa'ad ibn Rabi. Mana Sa'ad ibn Rabi? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, in ra'aitahu fa'aqri'hu minhi salam. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajidu. Kalau kamu bertemu Sa'ad ibn Rabi, sampaikan salam dariku dan katakan bagaimana keadaan. Maka aku pun mencari di antara para syuhada dan aku mendapati Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu an sedang sakaratul maut yang tidak kurang dari 70 sayatan pedang ada di tubuhnya. Sayatan pedang dan tombak. Aku pun berkata kepada Sa'ad ibn Rabi, ya Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salamnya untukmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan memintaku untuk bertanya kepadamu, bagaimana keadaanmu? Kata Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu an mengatakan ala Rasulillah salam wa alaikas salam. Semoga keselamatan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untukmu. Jawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajidu rihal jannah. Keadaanku ya Rasulullah, saat ini aku sedang mencium bau surga. Wa qul li qaumi al-ansar. Sampaikan untuk kaumku, kata Sa'ad ibn Rabi, di antara orang terkaya Madinah. La udhra lakum indallahi an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum syufrun yatrif. Aku tidak halal bagi kalian wahai kaumku. Kalian balik menemui Nabi dengan mata yang masih basah berkaca-kaca meneteskan air mata. Jangan tangisi kepergianku. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengatakan, setelah dia mengucapkan itu, dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak kisah lagi yang lainnya. Kita belum membicarakan seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abu Salamah, Rafi' bin Khudayj, Talhah ibn Ubaidillah, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan banyak lagi lembaran manusia-manusia terhebat yang pernah hidup di muka bumi, yang mereka ini mengorbankan jiwa dan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian besarnya mereka adalah orang-orang yang mati syahid di jalan yang mulia ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua peristiwa rangkaian perang Uhud dan apa yang terjadi sesudahnya adalah di antara rangkaian jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk membela Islam. Jika mereka di hari itu mereka tidak berjihad, mereka tidak melawan orang-orang musyrikin, mereka membiarkan orang-orang musyrikin mengepung dan menguasai dan menghancurkan Madinah, maka Islam tidak akan sampai di hari ini. Tidak akan sampai di dalam hati diri antum semuanya dan keluarga antum dan orang tua kita semuanya. Perjuangan mereka, mati syahidnya mereka adalah karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Islam, agar Islam itu sampai kepada diri kita, kepada seluruh penjuru muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya sesuai dengan kadar iman mereka masing-masing. Seseorang diuji sesuai dengan kadar imannya. Allah Maha tahu lemahnya iman-iman kita yang mungkin tidak akan tegar menghadapi ujian yang berat seperti mereka. Ujian yang Allah ujikan untuk kita
jauh lebih ringan daripada ujian yang dihadapi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat bahwa ujian yang kita hadapi jauh lebih ringan, kita tidak dituntut untuk mengorbankan nyawa kita di jalan Allah. Kita tidak pernah berangan-angan untuk mati terkapar di medan jihad. Kita menghayalkan mati yang nyaman di tempat tidur, di rumah sakit, di kamar, dan lain sebagainya, ditangisi oleh kerabat dan keluarga. Kita tidak pernah membayangkan ada manusia-manusia yang sampai dia mengatakan saya tidak halal jika air mata kalian masih basah ketika kalian menghadap Rasulullah SAW. Jika kita melihat bahwa ujian kita jauh lebih ringan dari mereka, maka hendaklah kita bersabar. Bersabar menghadapi ujian kehidupan. Bersabar menghadapi fitnah syahwat, fitnah syubhat. Jangan sampai level jihad yang paling ringan ini, yang paling mudah, yang paling murah, yang low cost, yang biayanya paling rendah, kita pun kalah di dalam jihad ini. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Dan insya Allah di kajian berikutnya kita masih membahas kepahlawanan para sahabat radhiyallahu anhum yang belum tuntas kita bahas. Wallahu ta'ala ada wa a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik ya, Masya Allah. Jadi masih sangat terharu sekali perjuangan dan juga pengorbanan para sahabat Ansor maupun Muhajirin dan membela agama Allah dan membela Rasulullah SAW demi tegaknya Islam. Dan Masya Allah kita yang hidup sampai saat ini, mudah-mudahan kita dapat meneruskan perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah di sini tadi di pertengahan kajian sudah ada yang bertanya. Namun kami akan persilahkan terlebih dahulu pertanyaan yang sesuai dengan tema. Dan di sini sudah ada Ummu Amr dari Sarung Ukhuwah Muslimah USA dan Kanada. Kami persilahkan. Ya, jazakumullahu khairan host. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan materi hari ini. Cukup terharu Ustadz dengan besarnya kepahlawanan para sahabat. Yang ingin ditanyakan Ustadz, tadi ada dibicarakan bahwa ada sahabat yang baru mendapat hidayah di akhir hidupnya, kemudian berperang dan Allah anugerahkan surga. Tetapi ada Ustadz, ini mohon nasihatnya, di anggota keluarga yang sulit sekali diperintahkan sholat. Dan nanti dilalaikan Ustadz. Sulit sekali memberikan nasihat bahwa tidak bisa serta-merta anugerah Allah itu kamu dapatkan, misalnya seperti itu. Bagaimana nasihat Ustadz untuk menggugah anggota keluarga kami ini supaya takut kepada Allah dan mau menjalankan sholat dengan ikhlas. Jazakumullahu khairan Ustaz. Kita, Ummu Ammar, kita semuanya ini adalah tugasnya hanya menyampaikan. Adapun iman itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya memberikan nasihat. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus selalu kita tanamkan seperti itu. Bahwa kita tidak bisa merubah seorang yang kafir menjadi mukmin. Tidak bisa membuat seseorang itu dari tersesat menjadi hidayah, mendapatkan hidayah. Atau sebaliknya. Bahkan untuk diri kita sendiri. Nabi SAW bersabda, "Man yahdillah wala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Maka yang bisa kita sampaikan adalah nasihat. Bahwa ingat saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai muslim, kita telah dimuliakan oleh Allah dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan syahadat. Komitmen syahadat tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan ke dalam diri kita bahwa kita ini tercipta sebagai hamba-Nya. Dan syahadat ini harus ada syarat dan konsekuensi yang harus dipenuhi. Di antara ketentuan yang harus dipenuhi dari syahadat adalah menegakkan sholat. Yang merupakan hubungan antara kita dengan Allah. Tali antara kita dengan Allah. Yang jika kita menegakkannya,
maka kita memegang tali komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya, yang karena kita menjalankan sholat itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang menjalankan sholat cahaya, bukti kebenaran iman dan keselamatan pada hari kiamat. Namun sebaliknya, ketika dia menyia-nyiakan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjamin keselamatannya. Tidak akan diberikan cahaya baginya. Dan nanti pada hari kiamat, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dikumpulkan bersama Firaun, bersama Qarun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf, bersama tokoh-tokoh kafir yang mereka ini orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lebih mengedepankan dunia ketimbang akhirat. Orang-orang yang mengedepankan dunia ketimbang akhirat, dia rugi dunianya, rugi akhirat. Dia mengejar untuk sesuatu yang bakal dia tinggalkan. Dia tinggalkan sesuatu yang semestinya dia dapatkan. Ini adalah kerugian yang luar biasa. Salat adalah pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak orang-orang kafir itu iri dengan ibadah salat kita. Yang mereka melihat bagaimana seorang muslim yang diberi kesempatan oleh Tuhannya untuk bermunajat, untuk beribadah, memohon, bersimpuh, sujud, menyampaikan segala keluh kesahnya sehari 5 kali. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu itu 24 jam kehidupan kita. Bahkan mewajibkannya, menunjukkan Allah sangat mencintai ibadah salat ini. Dan kemudian kita yang telah dianugerahi kemuliaan yang hebat dan dahsyat ini, dan kemudian kita sia-siakan, kerugian apa yang lebih rugi daripada itu? Orang-orang kafir iri terhadap ibadah salat ini, dan kita menyanyiakannya. Apa kerugian yang lebih dahsyat daripada itu? Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Jazakumullahu khairan. Ustadz, satu lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya. Bila barusan Ustadz menjelaskan beberapa nama sahabat beserta sedikit perjuangan mereka, kalau kita mengenalnya, kita tahu sejarahnya, apakah kita bisa dikatakan kita mencintai mereka? Dan apakah itu bernilai pahala? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Nah, di antara bentuk cinta kita, ungkapan cinta kita kepada para sahabat, Muhajirin dan Ansar, adalah dengan membaca sirah dan sejarah mereka. Mengenal nama-nama mereka. Mengetahui keutamaan-keutamaan mereka. Setiap kita menyebut nama mereka, kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka. Doa kita, permohonan kita yang kita panjatkan kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam beriman, dan jangan kau jadikan di dalam hati kami rasa iri, rasa dengki, kebencian terhadap orang-orang beriman. Ini adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, mendoakan mereka, yang merupakan sikap dan sifat orang-orang yang beriman dan mencintai orang-orang beriman yang datang yang telah datang sebelum mereka dari Muhajirin dan Ansar. Jadi iya benar bahwa ketika kita mengkaji sirah para sahabat, mengetahui keutamaan mereka, memahami keagungan mereka, perjuangan mereka, ini di antara bentuk kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana antum dan ketika disampaikan kisah ini, di masing-masing benak kita terbayang bagaimana kehebatan perjuangan para sahabat. Walaupun kita tidak memiliki deskripsi detail tentang sosok raut wajah mereka seperti apa, tapi perjuangan mereka, pengorbanan mereka karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menanamkan rasa cinta kita kepada mereka radhiyallahu anhum. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyertakan kita bersama mereka kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Umar, rupanya sudah cukup. Mungkin dari Amr pertanyaannya. Baik, di sini ada pertanyaan yang masih sesuai dengan tema, yakni dari Pak Hairus di Melaka, Malaysia. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pertanyaan yang pertama, apakah tafsir mimpi Rasulullah SAW yang bermimpi beliau menyembelih beberapa ekor sapi sebelum perang Uhud? Demikian Ustaz Nah, pertanyaan yang pertama, Ustaz. iya. Maksudnya adalah sebagaimana yang Nabi SAW tafsirkan sendiri adalah kebaikan kata beliau, yaitu matinya sebagian para sahabat beliau. Inilah ara illa khair, yang aku lihat yang tidaklah aku melihat kecuali kebaikan. Itulah kenapa Nabi SAW menyampaikan bahwa ketika ditangisi ya ayahnya Jabir, ya Abdullah bin Amr ini ditangisi, beliau mengatakan kenapa ditangisi? Dia dinaungi oleh malaikat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mulia, yang mati di dalam kemuliaan, memang kita bersedih akan kematian mereka. Tapi kematian mereka dalam keadaan mulia adalah sesuatu kebanggaan bagi setiap orang-orang yang beriman. Dan harapan untuk mati seperti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, masih dari Pak Hairus di Melaka, Malaysia. Siapakah nama sebenarnya dari Abu Dujana itu? Nama dari Abu Dujana radhiyallahu anhu. Sebentar. Sebentar. Namanya Simak bin Kharashah. Simak bin Kharashah radhiyallahu anhu. Allah a'lam. Sima bin Khorosyah. Bin Kharashah. Khorosyah, baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya melihat ada di kalangan jemaah haji dan umroh, apabila ziarah ke Uhud, sering berdoa menghadap kubur syuhada Uhud. Apakah itu Ya, na'am. Berdoa menghadap ke pemakaman itu tidak dibenarkan. Berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia bukanlah menghadap ke kuburnya, tapi berdoa menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap ke kiblat. Jadi tanya arah kiblat di mana, berdoa mengarah ke kiblat, bukan berdoa ke arah kuburan. Ini di antara kesalahan sebagian kita ketika berziarah kubur. Jadi harusnya antum ketika berziarah kubur tidak hanya kubur para syuhada Uhud, kubur siapapun, kubur orang tua maupun yang lainnya. Ketika di pemakaman mereka, doakan mereka dengan menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Baik, Mas Aziz, di sini ada beberapa pertanyaan, namun setelah Anda periksa ini pertanyaannya tidak sesuai tema. Apakah berkenan dijawab mungkin Ustaz? Silakan, boleh, bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, dari Ukhti Vista di Palembang. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan juga tim pekerja mengaji. Pertanyaannya, apakah saya berdosa? Dulu saya membeli motor second yang STNK-nya hilang dari penjualnya dan pajak yang sudah mati lama tidak dibayar. Sehingga selama motor ini saya pakai, saya tidak pernah membayar pajaknya. Kebetulan saya tinggal di kampung yang tidak ada polisi lalu lintas. Apa yang harus saya lakukan dengan motor tersebut ya Ustazi? Bila ternyata saya berdosa tidak membayar pajaknya selama ini. Demikian saya pertanyaan. Baik, Fi. Berdasarkan fatwa para ulama dan juga termasuk fatwa para asatidah kita, bahwa pada dasarnya pajak itu adalah pungutan yang zalim. Ya, karena pajak itu, ya, antum bisa mengikuti beberapa ceramah dari Ustaz Irwandi hafizahullah dan asatidah yang lainnya terkait dengan hal ini.
Jadi pungutan itu adalah bukan pungutan yang dihalalkan dan dilegalkan oleh syariat. Walaupun kita sebagai warga negara ketika memang harus membayarnya, maka kita pun membayarnya, bukan untuk melakukan bentuk perlawanan, artinya tidak membayar ketika memang harus. Jadi ketika memang dalam kondisi yang kita bisa dan harus membayar pajak, maka kita membayarnya. Namun dalam kondisi yang seperti anti hadapi, di pedalaman atau di kampung tertentu yang di situ tidak ada polisi lalu lintas, dan kemudian karena itulah maka antum bisa memakai kendaraan tersebut walaupun tidak ada nomornya, platnya, pajaknya dan lain sebagainya, tidak terbayar, jika boleh dan bisa seperti itu tidak mengapa. Allah alam bishawab, dan insya Allah tidak berdosa. Allah alam bishawab. Taib, ya Ustazi, Masya Allah. Terima kasih atas penjelasannya dari pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan pada malam hari ini dari Amerika dan Kanada, kemudian juga dari Malaysia, dan juga dari Palembang, insya Allah. Untuk selanjutnya mungkin pada kesimpulan pada malam hari ini dipersiapkan Ustaz dalam rangka untuk kajian pada malam ini. Rahimani wa rahimakumullah, kita membahas tentang kepahlawanan para sahabat radhiyallahu anhum di peristiwa perang Uhud, dan sangat mengharukan perjuangan mereka. Kita tidak bisa membayangkan, bahkan dalam kondisi di zaman kita saat ini, di negeri kita misalnya, atau di negeri sebagian kita yang mungkin tinggal jauh dengan kondisi suhu udara panas teriknya, tidak seperti di peristiwa Uhud yang ada di kota Madinah. Ini menanamkan kepada kita rasa cinta yang luar biasa kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan adalah sangat jahatnya kaum Syiah Rafidhah yang mereka tidak memiliki penghargaan sama sekali terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Maka antum melihat di dalam kisah-kisah yang mereka setting, yang mereka buat, mereka menghilangkan, mereka menolkan perjuangan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Mereka hanya memilih orang-orang tertentu yang memiliki kekhususan, kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Tapi kemuliaan para sahabat yang lainnya, sebagaimana yang kita baca, yang kita sampaikan pada kajian ini dan kajian yang akan datang, sama sekali terlewatkan dari mereka. Maka beruntunglah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dengan akidah yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan kemudian tabi'in dan seterusnya. Yang dengan akidah ini kita mencintai Ahlul Bait Rasulullah SAW, dan kita tidak kehilangan para sahabat. Kita mencintai para sahabat dan kita pun mencintai kerabat Rasulullah SAW. Walillahil hamdu wal minna. Ini kesempatan kita haji pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya. Qulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali pada malam hari ini yang telah bersabar menyampaikan ilmu hingga pukul 21:20 waktu Indonesia Barat. Masya Allah, tidak terasa ya, karena seiring dengan waktu sholat Isya yang lebih petang begitu ya. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa sehat. Barakallahu fiik Ustaz. Amin ya Rafiq barakallahu. Ana mohon pamit kepada Kang Zia dan ikhlas semuanya. Barakallahu fiikum. Baik, fadhil ya Ustaz. Barakallahu. Bangga. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pertemuan kita di kajian Sirah Nabi SAW. Kita nantikan kembali kelanjutan dari tema tadi malam tentang kepahlawanan di perang Uhud, kepahlawanan para sahabat di perang Uhud. Insya Allah masih berlanjut di Senin pekan depan. Dan di hari Rabu lusa insya Allah kajian akan diselenggarakan bersama Ustazona Abdul Ramadhani Hafizahullah Ta'ala dalam pokok pembahasan Tibbun Nabawi dan juga kedokteran Arab klasik. Selanjutnya di hari Kamis insya Allah bersama Ustadz Aris Munandar ataupun Ustadz Aris Munandar, insya Allah semoga tidak ada halangan. Kemudian di hari Jumat bersama Ustadz Irwandi Ramidi Hafizahullah Ta'ala.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan dari perkataan maupun juga dari pelayanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas usia yang kita pergunakan, ilmu yang bermanfaat, dan kita ditegakkan, diteguhkan, diistiqomahkan di jalur Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian, karena mohon pamit undur diri, kita akhiri saja dengan doa kifayatul majelis dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.